Terus kalau misalnya Caimin mau jadi wapres atau jadi wapres, emangnya pas pampresnya Caimin mau pakai cangkul? Ada yang sampai bilang seperti itu, guys. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kali ini kalau netizen menyebutnya ada lawakan baru gitu ya dari Caimin, yang karena Caimin ini bikin kontroversi lagi gitu guys ya, dengan menyebutkan atau membuat statement gitu yang kurang lebih katanya kok bisa negara utang demi alat perang gitu. Padahal tidak pernah perang gitu. Nah, ini langsung dijawab oleh Pak Prabowo dan juga beberapa netizen yang justru mereka ini punya analogi gitu ya terkait tujuan pembelian alat perang, dan mereka juga mengatakan bahwa hal ini tuh penting sekali gitu, jadi jangan disepelekan. Mereka juga menganggap seolah Caimin nggak mengerti apa pentingnya beli alat perang ini, dan pertahanan negara itu begitu penting gitu loh guys. Bahkan mereka juga ada yang bilang sampai, terus kalau misalnya Caimin mau jadi wapres atau jadi wapres, emangnya pas pampresnya Caimin mau pakai cangkul? Ada yang sampai bilang seperti itu guys. Nah, langsung aja nih kita baca ini bagaimana sih statement Caimin di videonya gitu ya, yang cukup mendapat banyak tanggapan dari netizen. Langsung aja kita bacain ya komentar Caimin. Jadi dia bilang begini: kemampuan, keberanian, dan kesungguhan mengambil prioritas, kira-kira itu yang jadi prioritas dia gitu ya. Terus kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian, kata dia. Pertahanan sesungguhnya adalah pangan, pertahanan sesungguhnya adalah kemampuan para petani untuk berproduksi, kata dia. Sehingga insya Allah, bismillah, kata dia, kita mau mengatasi yang paling dirasakan berat oleh rakyat, kata dia. Dan mengatasi mimpi-mimpi yang lain gitu. Dan itu menjadi semangat yang sama bagi dia dan tim gitu ya. Dimana dari uang yang ada, kemampuan yang ada, insya Allah kami bertekad, kata dia, mengatasi pangan satu tarikan nafas dengan para petani. Nah, seperti itu kurang lebih pernyataan dari Caimin ya dalam videonya, dan itu cukup banyak membuat netizen bereaksi gitu ya, karena dia bilang, ngapain beli alat perang gitu, orang kita nggak perang, mendingan alatnya dibuat beli untuk alat pertanian gitu. Ini dua hal yang berbeda ya, alat pertanian dan alat perang, dua-duanya sama-sama penting, tapi nggak bisa dipilih salah satu gitu loh. Kurang lebih harusnya seperti itu ya. Tapi kita dengar nih bagaimana komentar dari Pak Prabowo setelah melihat atau mendengarkan pernyataan dari Caimin ini guys. Jadi Pak Prabowo langsung menanggapi ya. Jadi kata dia, luas wilayah kita setara dengan luas wilayah atau sebesar Eropa gitu. Terus dia bilang juga di Eropa ada 27 negara. Lebih mungkin ya. Terus dia bilang juga berarti ada 27 angkatan udara gitu. Terus dia bilang juga bahwa pertahanan itu bukan suatu kemewahan, tapi adalah suatu syarat, kata dia. Hukum sejarah, kalau kita tidak kuat, kita pasti dikerjain oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Kita tidak cukup hanya dengan berharap tidak akan terjadi apa-apa, tapi kita harus siap sebelum terjadi. Dan juga alat-alat ini tidak bisa kita beli di supermarket gitu. Kalau kita butuh, kita datang, kita beli, seperti itu. Enggak seperti itu gitu ya. Jadi seperti itu komentar Pak Prabowo. Dia mengatakan bahwa luas wilayah Indonesia ini ya setara dengan Eropa. Bisa dibayangkan gitu ya, kalau di Eropa sendiri ada 27 negara, yang berarti ada 27 angkatan udara gitu. Bayangkan Indonesia yang setara Eropa, angkatan udaranya ada berapa gitu. Tentukan, wah ini jadi perbandingan yang harus buat kita mikir bahwa Indonesia berarti perlu pertahanan negara yang juga lebih bagus gitu daripada Eropa gitu. Karena luas wilayahnya aja tuh setara gitu guys ya. Terus dia bilang juga kita nggak bisa kalau cukup berharap supaya tidak terjadi apa-apa, tapi kita harus siap gitu dengan apapun yang mungkin terjadi. Dan beli alutsista itu ya nggak semudah
beli barang di supermarket yang kalau misalnya kita mau beli ada barangnya gitu. Jadi begitulah statement atau pernyataan dari Pak Prabowo, tanggapan Pak Prabowo gitu ya, terkait statement Caimin yang kontroversial itu. Jadi ya kita dari sini cukup mengerti bahwa pembelian alutsista ini juga penting, pertahanan negara ini juga penting untuk negara kita ya. Kita harus ingat lagi bahwa negara kita tuh besar gitu guys. Dan masa kita nunggu ada perang dulu baru beli kan nggak mungkin gitu. Nah sekarang kita lanjut ke komentar netizen guys ya. Komentar netizen kali ini tuh dia menganalogikan yang dikatakan Caimin dengan gembok dan pintu rumah dia. Jadi setelah mendengarkan kata-kata Caimin ya, netizen ini tuh awalnya ketawa banget guys, ketawa sampai ngakak banget gitu ya. Terus dia bilang begini, Cak Cawapres, kata dia. Ya opo sih Cak, kata dia ya. Alat pertahanan itu analogi sederhananya itu seperti pintu rumah dan gembok rumah, kata dia. Rumahku tak kasih pintu dan tak kasih gembok itu bukan karena ada maling yang datang. Bukan. Tapi memberikan warning kepada maling kalau rumahku ini terjaga dan aman. Seperti itu. Coba kalau misalnya rumahku nggak tak kasih gembok, kata dia. Gemboknya tak buang. Terus nggak tak kasih pintu, nggak usah pintu, kata dia. Terus aku beli beras yang banyak, belanja sembako yang banyak, nggak kelaparan tuh, enak makan, kata dia. Tapi maling yang lewat lihat, kok ada sembako, kok ada beras banyak, rumahnya nggak ada pintunya, nggak ada gemboknya, wah ya tak masukin, tak sikat, kata. Seperti itu ya kemungkinan kata maling gitu. Seperti itu yang dia katakan. Terus dia bilang sama dengan negara. Kalau dari luar kelihatan negara ini gak ada pintunya, gak ada gemboknya, gak ada keamanannya, ya disikat, hahaha, kata dia. Terus dia bilang juga yang terakhir ya, dia bilang maaf kalau misalnya saya ucapkan tuh salah ya Cak ya, namanya orang desa, orang biasa, jadi pemikirannya itu di bawah, kata dia. Ngapunten Cak Cawapres, kata dia begitu guys. Jadi seperti itu ya komentar netizen ini. Dia menganalogikan pertahanan negara itu ya dengan pintu dan gembok. Jadi bukan berarti dia nutup pintu dan ngasih gembok di pintunya itu bukan karena ada maling, tapi dia itu memberi warning buat maling dan memberi info gitu ya ke maling bahwa rumahnya dia itu aman dan terjaga. Jadi nggak mungkin maling akan langsung masuk gitu, karena dia pasti akan mikir bahwa ada pertahanannya, ada pintunya, ada gemboknya, seperti itu. Dan itu kurang lebih analogi yang dia katakan gitu ya terkait pertahanan negara, persamaan antara pertahanan negara dengan pintu rumah dia dan gembok rumah dia. Jadi seolah netizen ini juga lebih tahu ya tujuan atau manfaat dari bagusnya pertahanan negara gitu ya, bahwa pentingnya pertahanan negara gitu. Jadi seperti itu, dan pasti kalian juga cukup mengerti ya analogi yang disampaikan oleh netizen tadi. Nah oke guys, kita sekarang lanjut ke netizen yang berikutnya ya guys ya. Nah kalau dari netizen ini cukup lucu guys, karena dia menganalogikannya ya dengan banyak hal sampai dengan BPJS segala. Jadi setelah dia mendengar pernyataan dari Caimin, jadi netizen ini langsung berkomentar begini guys. Hade, kata dia, Caimin blunder lagi, kata dia. Ngapain beli alat alutsista mahal-mahal sampai dibela-belain utang? Orang negara kita nggak perang kok, kata dia. Besok saya tunjukin video ini sama istri saya, kata dia. Kalau dia lagi masak saya marahin. Jangan dulu masak, kata dia. Jangan masak, nanti masak kalau udah lapar. Di situ lapar, di situ masak, kata dia. Kalau ada payung nanti di rumah, kata dia, saya buangi itu semua payung. Ngapain nyimpenin payung, orang gak hujan kok, kata dia. Belum hujan, nanti kalau udah hujan baru cari payung, beli payung. Gitu kan konsepnya, kata bapak ini guys. Berarti orang-orang kaya yang punya mobil mewah itu mereka juga gagal paham gitu ya.
Ngapain gitu ya dibayarin iuran asuransi mobil tiap bulan? Mereka nggak sedang kecelakaan dan mereka pun nggak ingin kecelakaan. Jadi ngapain dibayarin asuransi tersebut? Itu juga kan konsepnya, kata bapak ini. Caimin, kata dia, masa kagak pernah pepatah mengatakan sedia hujan sebelum payung. Jadi dibalik sama dia. Kalau biasanya sedia payung sebelum hujan, ini dibalik sama dia. Mungkin karena dia gregetan juga, atau dia mungkin salah ngomong juga, nggak tahu ya. Tapi yang jelas malah dibalik tuh, antara harusnya sedia payung sebelum hujan, malah dibalik jadi sedia hujan sebelum payung. Kita lanjut bacain lagi komentar dia ya guys ya. Apa Caimin nggak pengen, kata dia, negara ini disetarakan dengan negara-negara hebat lainnya? Negara kita ini negara besar loh Caimin, terdiri dari beribu-ribu pulau. Luas laut kita juga sangat luas, kata dia. Apa mungkin TNI Angkatan Laut berpatroli pakai sampan, kata dia. Kan nggak mungkin gitu ya. Terus dia bilang, semua orang nggak menginginkan perang, tapi perang itu bisa saja terjadi dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kan nggak ada salahnya kita menjaga diri, kita memproteksi diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi bisa saja itu terjadi. Untuk apa, kata dia, kita bayari BPJS? Wong saya nggak ingin sakit kok, kata dia. Siapa sih manusia yang ingin sakit, kata dia. Tapi kita kan nggak tahu ke depannya, kata dia ya. Nah, jadi seperti itu guys komentar dia. Terus yang terakhir dia bilang, terpaksa saya ngomong salam waras lagi. Jadi seperti itu komentar netizen yang ini guys. Dia menganalogikan atau mengkonsepkan statement Caimin itu ke berbagai hal gitu ya. Dari yang jangan masak sebelum lapar, jangan ada payung sebelum hujan. Terus dia juga bilang juga gitu ya, buat orang-orang yang bayar asuransi itu juga tujuannya apa? Orang mereka nggak lagi kecelakaan, konsepnya kan seperti itu, kata bapak ini. Jadi cukup dari sini cukup menggelitik gitu ya komentar bapak ini guys, akan menohok gitu ya buat statement Caimin gitu. Dan ya kita cukup mengerti bahwa bapak ini rupanya lebih paham gitu ya, lebih tahu pentingnya pertahanan negara gitu kayaknya ya daripada Caimin. Bahkan dia sampai bilang terpaksa nih salam waras lagi. Jadi siapa yang gak waras dong? Oke, seperti itu komentar netizen guys ya. Nah sekarang kita lanjut nih ke komentar netizen yang berikutnya guys. Nah kalau dari netizen ini ya, setelah dia mendengar pernyataan dari Caimin, dia berkomentar begini guys. Oke, gini Cak, gini. Tadi sampean ngomong soal kita kan sedang tidak berperang. Buat apa kita berutang buat beli alutsista segitu banyak, kata dia. Kan bisa dananya dialokasikan ke pertanian buat ini gitu. Terus dia bilang, ya gimana lagi? Ya buat. Terus dia bilang juga tujuannya mungkin untuk petani-petani kita sejahtera gitu, kata dia ya. Tapi terus dia bilang, saya mau balik. Terus kalau misalnya di Kementerian Pertanian itu tidak dikorupsi, mungkin petani-petani kita sedari dulu sudah sejahtera. Waduh, gitu kata dia ya. Nah malah dibalikin tuh, katanya kalau Kementerian Pertanian nggak korup juga mungkin petani kita sedari dulu udah sejahtera. Sedangkan kita tahu sendiri ya, Menteri Pertanian kita kan habis ditangkap kemarin gitu ya. Terus dia bilang begini guys. Dia dilanjutkan ya komentar dia, bilang kalau untuk memperkuat pertahanan suatu negara itu nggak harus nunggu perang Cak, kata dia. Itu boleh tanya kepada pengamat-pengamat militer seperti Bu Foni, Om Bosman Mardiku, kata dia. Coba tanya deh, boleh ditanya sama dia. Syukur-syukur kalau beliau-beliau mau ngejawab gitu ya. Gak harus nunggu perang kalau mau memperkuat pertahanan suatu negara. Terus dia bilang, dengan kondisi geopolitik yang sekarang justru kita perlu meningkatkan pertahanan negara
Apalagi negara Indonesia itu kepulauan ya. Jadi kita harus memperkuat di setiap perbatasan. Dan satu lagi kata dia, alutsista kita kan juga udah uzur, udah buyut, udah tua. Perawatannya mahal malah. Jadi kita harus memodernisasi alutsista kita, kata dia begitu guys. Dananya udah ada kok, tenang aja. Gitu Ca, ya. Jadi untuk menangani konflik-konflik di perbatasan kayak ini, dia bilang geopolitik sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja kata dia. Perang Ukraina dan Rusia itu ngefek ke kita kata dia. Konflik Tiongkok dengan Taiwan. Terus ada lagi kata dia konflik di Natuna tuh. Soal perampasan dan perampokan ikan gitu ya di teritorial Indonesia. Jadi kita harus memperkuat pertahanan Indonesia kata dia. Terus dia juga bilang terakhirnya dia cuma bisa ngasih tahu itu karena dia juga orang biasa, bukan siapa-siapa. Jadi semoga diterima gitu komentar Bapak ini. Jadi cukup jelas ya kalau komentar Bapak ini guys ya. Kurang lebih hampir sama gitu dengan netizen-netizen sebelumnya. Dia juga memperjelas bahwa pertahanan negara atau pertahanan Indonesia itu penting gitu. Dan udah dijelaskan tadi alasannya apa. Sekarang kita lanjut ke netizen yang terakhir nih guys. Netizen yang terakhir ini bilang begini. He, Paimin, kata dia. Cah pekok, kata dia. Orangnya kalau ngomong jangan sembarangan, jangan sembrono, kata dia. Negara membeli alat perang itu bukan berarti terus karena nggak perang, terus nggak beli. Bukan seperti itu. Beli alat perang itu untuk mendukung alutsista, kata dia. Untuk mendukung keamanan negara Republik Indonesia, itu kata dia guys ya. Dan yang paling pokok adalah yang menjaga perbatasan Indonesia. Jadi itu juga perlu tuh, memerlukan keamanan yang canggih dan sebagainya gitu ya. Dan itu pun juga tujuannya untuk mendeteksi adanya pergesekan gitu ya antara pergesekan di perbatasan gitu, yang jelas seperti itu kata dia. Terus yang paling kocak tuh ya, Bapak ini tuh mengatakan begini guys. Terus kalau misalnya nih Caimin misalnya jadi wapres, apakah mau gitu kalau misalnya pas pampres yang jagain dia itu pakai pacul aja. Nah itu guys, karena seperti yang Caimin tadi bilang ya, katanya lebih baik itu dananya dialokasikan ke peralatan pertanian. Nah terus kalau misalnya pas pampres ini butuh alat untuk pertahanan, apakah mau diganti dengan pacul? Jadi kurang lebih seperti itu komentar dari netizen ini guys. Jadi gimana menurut kalian dari beberapa komentar, beberapa dari netizen tadi yang sudah berkomentar, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga sependapat dengan mereka atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sinergi Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye.